Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengatakan laporan investigasi pembunuhan Brigadir Yosua telah rampung. Untuk memperdalam hal tersebut sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM. Selamat sore Pak Taufan. Selamat sore. Selamat sore. Ini laporan dari investigasi singkat akan segera disampaikan ke Polri. Laporan lengkapnya akan diberikan kepada Presiden dan juga DPR. Nah, mengapa ada dua laporan yang singkat dan juga yang lengkap? Ya, kalau berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 1999, memang di situ dikatakan bahwa laporan itu semestinya diberikan kepada Presiden dan juga DPR RI. Ya. Jadi tidak disebutkan di situ kepada Kapolri atau instansi-instansi di bawah itu. Ya. Tapi kan karena Polri ini jelas sebagai user dan mitra kami, dia membutuhkan masukan-masukan dari Komnas HAM, ya kami akan berikan laporan yang lebih teknis, terutama yang isinya nanti ada rekomendasi-rekomendasi yang mungkin bisa segera mereka tindak lanjuti, ya, terutama dalam kaitan dengan isu hak asasi manusia yang dalam hal ini kami sebut sebagai peristiwa obstruction of justice itu. Nah nanti yang ke Presiden itu laporan yang komprehensif yang juga ke DPR RI. Berarti yang menjadi pembedanya untuk yang laporan kepada Polri sendiri hanya berisi teknis dan juga rekomendasi begitu ya? Ya, untuk ke Presiden juga nanti akan ada rekomendasi. Tapi rekomendasi tentu saja dalam posisi beliau sebagai Presiden dan DPR RI ya sebagai lembaga legislatif yang tentu saja punya peran-peran tertentu untuk memperbaiki dan mengawasi kepolisian Republik Indonesia. Tapi pada Polri tentu laporannya tentu yang langsung bisa mereka aplikasikan atau mereka bisa jalankan. Oke, sejauh ini apakah ada perubahan dari laporan dan juga keterangan beberapa hari belakangan ini? Tidak ada. Kita sudah punya gambaran yang jelas mengenai peristiwanya seperti apa, kemudian pelanggaran hak asasi apa yang terjadi. Ya. Semula kan yang masih belum bisa diputuskan itu apakah ada penyiksaan. Penyiksaan itu bagian dari konvensi anti torture namanya, konvensi anti penyiksaan ya. Yang itu Indonesia terikat di dalam konvensi internasional itu dan sudah menjadi bagian dari hukum nasional kita. Tapi setelah keputusan atau hasil pemeriksaan otopsi ulang kan dinyatakan tidak ada penganiayaan atau penyiksaan. Jadi kita fokus kepada peristiwa obstruction of justice. Yang itu dikhawatirkan bisa menghalangi tercapainya keadilan atau access to justice itu ya, atau prinsip-prinsip fair trial di dalam satu proses hukum. Kalau kita baca Undang-Undang 39 tahun 1999 itu di pasal 1 itu jelas sekali ada kaitan misalnya dugaan pelanggaran hak asasi yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang itu harus dipastikan ada proses hukum yang adil misalnya. Nah ini yang harus kita jaga. Sekaligus ini bagian dari tugas pengawasan kami sebagai pengawas eksternal Kepolisian Republik Indonesia yang juga diikat oleh MOU antara Komnas HAM dengan Kapolri tempoh hari. Oke, ini berarti Anda mengatakan sudah rampung, berarti benar-benar sudah mengetahui semua dari awal sampai habis begitu ya? Iya, tentu saja dalam arti yang tadi ya, soal obstruction of justice tadi. Ya, apa yang harus dilakukan kalau nanti misalnya kan ini sekarang sedang ada sidang kode etik yang selanjutnya kami juga akan merekomendasikan misalnya tindak pidana kepada pelaku-pelaku tertentu yang kami anggap itu tidak bisa sekedar hanya dihukum secara etik, tapi dia harus dilanjutkan ke tindak pidana misalnya. Apa yang lagi dikhawatirkan? Penghilangan barang bukti itu sampai sekarang kan masih menjadi satu kendala ya untuk memastikan misalnya ujung dari peristiwa ini. Misalnya siapa yang menembak, berapa kali dia menembak, di bagian mana misalnya, apakah hanya orang ini saja atau ada orang yang lain. Memang bukti-bukti lain misalnya seperti otopsi ulang yang itu memperlihatkan lubang peluru di badan yang juga kami temukan pada otopsi pertama maupun uji balistik yang sudah dilakukan dan sudah diberikan pada kami, itu jelas mengindikasikan dia tidak mungkin satu orang. Tapi siapa dan berapa kali dia menembak itu kan penting ya untuk supaya nanti dalam persidangan dia tidak bergantung semata-mata kepada pengakuan atau kesaksian. Kalau hanya pada pengakuan, kita khawatir di persidangan bisa jadi orang yang buat pengakuan sekarang mencabut pengakuannya di persidangan. Dan ini bisa katakanlah mengganggu tercapainya
keadilan bagi para pihak yang terutama korban di sini, almarhum Joshua dan keluarganya. Oke, berarti Pak Taufan tidak perlu menunggu hasil investigasi dari tim Sus Polri begitu ya? Ya, kita koordinasi dengan tim sus itu sejak hari awal. Mereka datang ke Komnas HAM, Pak Irwasum didampingi Pak Gatot juga pada waktu itu sebagai penanggung jawab, dan hampir tiap hari kita ada koordinasi. Ya, kalau nggak ketemu langsung biasanya kita komunikasi melalui WA dan macam-macam. Jadi kita sebetulnya mengikuti juga perkembangan. Kalau ada hal-hal yang kami dapatkan, kami juga sampaikan ya kepada mereka langsung. Kan sering sekali ada pertemuan-pertemuan di Komnas HAM, pernah juga pertemuan secara langsung di Makobrimob misalnya, di situ ada Pak Wakapolri, ada Pak Irwasum, ada Kabak Intelkam gitu. Jadi komunikasi kita memang selama ini juga cukup baik ya. Jadi saya kira tidak terlalu sulit bagi kami untuk misalnya untuk bertukar informasi, kemudian juga saling memberikan masukan. Tapi tujuannya tentu saja untuk membongkar masalah ini seterang-terangnya sehingga hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya gitu. Oke, berarti mengenai motif sudah diketahui begitu ya Pak Taufan ya? Sampai hari ini bagi kami motif itu harus mesti didalami ya. Tapi kan dalam hukum pidana, tindak pidana kan tidak mesti bergantung pada motif. Tapi kalau kaitan dengan motif memang baru pengakuan sepihak ya. Dan saya kira itu tidak fair kalau misalnya pengakuan sepihak ini kemudian dijadikan satu judgement ya, harus didalami dari sisi lain, termasuk dari bukti-bukti lain, sehingga bisa dijawab apakah benar ya apa yang dikatakan oleh Ibu PC dan para pihak yang ada di situ, termasuk ADC-nya, motifnya adalah misalnya masalah kesusilaan misalnya, itu kan harus dijawab dengan bukti-bukti lain ya, tidak bisa hanya bergantung pada pihak tertentu yang sebelumnya juga sudah pernah mengubah keterangannya gitu. Dari Duren 3 kemudian diubah lagi sekarang di Magelang. Di Duren 3 aja dari tahap awal kita sudah curiga karena dikatakan ada penodongan, tetapi keterangan saksi yang pihak mereka pun ternyata ketika kami periksa tidak menyebutkan adanya penodongan. Jadi sangat sumir sudah kami katakan pada waktu itu. Nah, sekarang diubah lokusnya di Magelang. Dikatakan hal yang sama, tapi kan kita nggak bisa terima begitu saja. Sebaiknya memang harus diuji dengan keterangan lain, bukti lain, yang juga sekarang penyidik mendalami itu. Oke, kira-kira kapan keterangan dari PC ini akan diperiksa, Pak Taufan? Sudah 2 kali sebelumnya teman-teman yang kita gandeng ini kan Komnas Perempuan ya, karena ini ada kekhususan soal gender, sensitivitas gender ya. Kemudian kita minta mereka 2 kali mereka sudah bertemu. Waktu yang 2 kali pertama itu belum bisa mendapatkan keterangan yang berarti karena dalam situasi yang menurut psikolognya itu masih traumatik. Trauma, ya. Tapi beberapa hari yang lalu sudah bisa memberikan keterangan kepada tim Komnas HAM, dalam hal ini ya yang di depan memang teman-teman dari Komnas Perempuan. Tapi sekali lagi keterangan itu kan keterangan satu pihak, tidak bisa kita jadikan pegangan final, itu harus diuji lagi saya katakan dengan membandingkan keterangan-keterangan lain, barang bukti lain gitu. Oke, baik. Berarti apakah ditemukan kesamaan keterangan antara FS dan juga PC begitu yang ditemukan oleh Komnas HAM? Ya, untuk yang peristiwa Magelang ya kurang lebih sama dengan keterangan dari juga RR, dari KM dan juga S ya, asisten rumah tangga itu. Tapi sekali lagi kan itu kalau kita mau clustering kan itu sebenarnya adalah kubunya FS kan, orang-orang di sekitar FS. Jadi kan tidak, menurut saya tidak cukup fair kalau kemudian itu kita jadikan satu kesimpulan final ya. Harus kita uji lagi. Apalagi tadi saya katakan mereka pernah membuat satu keterangan yang kemudian ternyata bohong. Jadi kalau sudah pernah seperti itu ya kita tentu harus berhati-hati. Di kebohongan pertama saja kebohongannya tidak sempurna karena katanya ada penodongan, tetapi saksi-saksi yang ada di situ, Baradae, RR, mereka nggak melihat ada penodongan. Maka di tahap-tahap awal pemeriksaan pun kami sudah sampaikan pada waktu itu ke publik, menurut keterangan mereka tidak ada penodongan, tidak ada yang melihat itu. Jadi ya saya kira ya sekarang kita harus lebih jeli kan dalam melihat itu ya, melihat atau menyimpulkan ya. Kami sebagai pihak yang melakukan penyelidikan memang biasanya tidak bisa menerima satu keterangan saja gitu.
Oke, baik. Ini apa saja hasil temuan dari investigasi yang ditemukan oleh Komnas HAM? Ya kalau kaitannya dengan obstruction of justice saya kira udah berkali-kali juga kami sampaikan ke publik, termasuk yang waktu di DPR RI di Komisi 3 ya bahwa ada perusakan TKP, ada pendisinformasian, ya, kemudian ada penghilangan barang bukti, perusakan barang bukti, pembuatan skenario yang kemudian semua itu diakui waktu kami memeriksa saudara FS, diakuinya bahwa itu memang dia yang ya kita katakanlah sebagai otaknya gitu. Walaupun kan bukan sendirian dia melakukannya. Dia memanfaatkan atau mengajak jajarannya di Propam maupun yang lain untuk kemudian bersama-sama melakukan tindakan yang secara sistematik kita sebut sebagai tindakan obstruction of justice. Dan itu sekarang 90-an orang mengalami proses pemeriksaan dari Itsus, dan beberapa orang memang kelihatannya nanti dalam pembicaraan kami ya, kami dengar bahwa itu akan masuk ke ranah pidana, bukan sekedar hukuman disiplin. Baik, Pak Taufan, apakah ada temuan lain yang memang belum disampaikan ke publik yang Anda temukan begitu? Ya saya kira nggak, ya itulah pada dasarnya ya. Jadi soal motif sudah saya kira, kalau ada spekulasi kaitannya dengan soal-soal permafiaan dan macam-macam, Komnas tidak dalam konteks itu. Bisa saja itu benar ya, tapi kami kan tidak dalam konteks itu ya. Kita yang penting melihat ada satu peristiwa di mana ada atau ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang tadi kami sebut right to life, hak untuk hidup, sudah jelas itu ada orang meninggal ditembak dengan cara yang memang kita sebutlah ya kurang sadis ya, kita sebut kata itulah misalnya ya. Yang kedua tadinya penyiksaan, tapi kemudian kita mendapatkan satu data bahwa penyiksaan ternyata tidak terjadi. Jadi konvensi anti torture tidak bisa digunakan dalam konteks ini. Ya, yang kita lihat adalah unsur-unsur fair trial yang kemudian diganggu dengan tindakan sistematis obstruction of justice itu. Dan itu sudah tadi saya sampaikan secara sistematik ya dikendalikan oleh seorang FS dengan kemudian menggerakkan bawahannya, jajarannya atau jaringannya untuk kemudian melakukan obstruction of justice yang sampai hari ini juga belum teratasi semua. Misalnya beberapa alat komunikasi, HP dan lain-lain itu belum ditemukan. Padahal di situ jelas banyak sekali perbincangan-perbincangan yang akan menjadi barang bukti kuat sebetulnya terhadap kalau ini dibawa ke pengadilan. Juga beberapa CCTV ya itu juga belum ditemukan. Baik, Pak Taufan, sebenarnya apa yang menjadi dasar dari Komnas HAM untuk menyebutkan atau menentukan bahwa ini semua laporannya sudah rampung begitu hasil investigasinya? Ya, karena saya katakan karena fokus kami kepada isu hak asasi manusia. Sementara kalau penyidik kan dia fokusnya lebih kepada bagaimana mengkonstruksikan peristiwa, siapa pelakunya, dan orang ini melakukan apa untuk kemudian nanti di pengadilan dia akan mendapatkan vonis pengadilan dari hakim itu ya. Kita memang ada kaitan dengan itu, tapi tidak itu fokus utamanya. Itu menjadi fokus utama dari penyidik karena mereka nanti yang akan mengkonstruksikan dakwaan, tuntutan dibantu oleh diteruskan oleh jaksa, kemudian dibawa ke pengadilan. Kami mengkonstruksikan aspek-aspek asasi manusianya dan kemudian tentu saja nanti sebagai lembaga pengawas eksternal Kepolisian Republik Indonesia kami akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kepada kepolisian di masa depan maupun untuk mengatasi masalah ini seperti apa kira-kira ya solusi yang harus dilakukan mereka. Baik, kami tunggu bagaimana hasil pemaparan dari temuan investigasi dari Komnas HAM. Terima kasih Ahmad Taufan Damanik sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Selamat sore Mas Teja.